Oke, kita balik lagi ke roadmap. Tadi kita udah bahas, ya ini kita skip aja ya. Kita skip. Ini udah tahu ya. Tadi kita udah bahas. Inference tadi nama keren dari ngedeploy modalnya sendiri. Training udah. Embedding tadi kita ngubah word jadi vektor. Ini yang nanti kita bahas vektor database, pre-train model, base model tadi, limitation tadi ya modelnya cuma tahu cara ngegenerate tapi nggak tahu cara ngobrol dengan user. Ini tipe-tipe AI model. Mungkin nanti kita bahas ini, tapi yang saya mau bahas ini vector database, AI agent, RAG, sama prompt engineering. Karena itu satu kesatuan sih sebenarnya. Kalau bikin vector database, bikin AI agent, bikin RAG, pasti juga ada hubungannya sama prompt engineering. Jadi kita bahas itu barengan. Oke, kita copy. Makasih, taruh di sini. AI, agent, tag, vector DB, sama tadi apa? Prompt engineering ya? Prompt engineering. Oke, AI agent. Warna hitam saja. Agent. Sebenarnya, kalau misalnya kalian pakai GPT langsung gitu, eh, maksudnya pakai LLM manapun, mau pakai local host via LLM atau di OpenAI, itu kalian nggak punya istilahnya namanya memory. Atau persistent lah kalau kata orang lain bilang. Sama aja sih, persistent memory. Kalau misalnya kalian buka chat GPT kan, kalian tahu di sini kayak ada ada history, ya kan, ada history gini-gini. Terus di sini pasti ada tulisan memory is full. Oke, apa sih memory is full? Jadi ada unsur di LLM yang dibilang namanya context size. Context size itu seberapa besar korpus yang bisa dilahap sama LLM untuk diproses. Dan untuk sekarang, dan dari ingetan saya, kalau model sekelas GPT 4o, itu seingat saya 32.000 konteks window. Dan lama 3.2 sekitar 128. Kalau nggak salah. Ya, sebenarnya memori saya agak lumayan lupa soal ini. Bisa dicek. Tapi apa sih konteks window? Tadi udah dibahas. Apa hubungannya sama memory useful? Kalian tahu kan, pasti kalian nulis misalnya nih user ngobrol ke sini dan saya kasih warna user hijau lah. Kalian ngobrol, terus LLM-nya balas, terus kalian ngobrol lagi, set, terus bahas lagi. Oke? Sebenarnya walaupun kesannya kita tektokan gini, dan seakan kita cuma ngirim part di sini, sebenarnya bakal dikirim ke OpenAI API atau LLM model lainnya. Ini sebenarnya satu ini semua dikirim. AI model, human message, semua dikirim barengan. Karena tadi LLM itu nggak punya memori. Dia itu sebenarnya stateless. Makanya dibikin memori persistent. Biar dia tetap paham konteksnya lagi. Makanya walaupun eh apa sih istilahnya? Kalian ngasih teks yang sama dan si AI juga ngasih teks yang sama, pasti kemungkinan besar kalian dapat respon yang lain. Karena AI-nya sendiri ngegenerate ulang. Oke, ngegenerate ulang ini. Tapi pasti yang dikasih bakal bagian bagian paling akhirnya doang. Kenapa begitu? Karena tadi ini di fine tune tadi biar dia bisa ngejawab ini, tapi ke semua ini dikirim ulang. Dan maksimum yang nentuin memory is full ini adalah context size. Nah, ini
context size. Text size. Jadi kalau misalnya modelnya makin bagus, makin punya gede konteks window-nya, kemungkinan besar dia bisa nahan memori lebih tinggi. Ini bukan memori GPU by the way, ini memori konteks. Memori GPU beda lagi. Nggak saya bahas. Tapi kalau saya mau bahas, nanti secara private saya bahas. Anyway, context size. Dan itu adalah balik lagi ke AI agent. Sorry, ini sebenarnya bukan AI agent sih, ini lebih ke arah chat model secara general. Tapi orang-orang pasti kalau bikin AI agent pasti pengennya ada chat modelnya ya. Itu udah pasti. Nah, kalau AI agent, kita bikin kayak sejenis, well, agent lah. Untuk nyelesain tugas yang apapun yang user mau. Apa sih maksudnya apapun yang user mau? Contoh nyata adalah mungkin kalian punya, anggap aja LLM itu sebagai soft API kayak API, warna hitam, soft API. Kan kalau misalnya kalian punya API backend ya, kalian kan harus akurat, misalnya V1, thread, misalnya gini ya, thread ID, product name. Ketika kalian pengen tahu, misalnya nih API barang lah ya, kalian harus nulis ini secara akurat. Tapi kalau misalnya kalian bisa nggak sih kalian bisa nanya apa sih barang A di inventory ini? Kalian tinggal nanya, hey LLM, berapa jumlah barang mentega lah misalnya di gudang. Nah, nanti ini dia bakal nge-invoke AI agent. Dia tuh bentuknya kayak grafik gini. Sama juga. Di sini ada kayak gini. Terus chat, itu bisa chat bot. Di sini ada tool. Ini kita balik lagi ke chatbotnya. Dan kalau misalnya tugasnya udah benar, ya mungkin di sini ada tulisan N. Dan mungkin bisa aja juga dari chatbot yang ini ke chatbot 2 misalnya. Sorry, harusnya saya nggak nulis chatbot. Bilangnya asisten sih. Karena sebenarnya semuanya juga chatbot. Asisten. Dan di asisten 2 mungkin juga ada internal grafnya. Ini sebenarnya agentic AI kayak begini. Jadi anggap aja masing-masing node ini tuh kayak agennya sendiri, kayak dia ngegerakin kayak gini. Secara simpel kayak gitu, dan iya emang kayak gitu sih tugasnya. Kita tuh secara developer kayak nyetir agentnya untuk nentuin tahap mana yang bagus ya, yang harus diperoleh LLM untuk menyelesaikan tugas dari user tersebut. Garis bawahi di kata step dan graph, karena ini penting. Langkah-langkah dan pakai graph apa. Oke, tools and assistant ini agent. Dan nggak semua, dan gimana sih cara si LLM ini bisa manggil tools. Jadi mending saya tulis saja ya, API secara garis besar ya. Jadi di sini ada namanya, ini juga internal chatbot ya, sekalian saya tulis saja. Kalau kalian ngirim chatbot kayak ada namanya human message, jadi human message user aja. Ini JSON nih. Oke. Hi Jason, user, hey LLM. Saya nggak bisa nulis bahasa Indonesia, ternyata berapa jumlah barang tiga. Oke. Nanti juga diinjek di sini ada namanya tool call. Ada tool atau nama lain juga function, tapi di sini kita bilangnya tools. Dan di toolsnya ini nanti sama developer kayak
ditambahin pakai library-nya LangChain, LangGraph. Ini yang player paling besar, tapi ada juga Atomic Agent. Saya nggak pakai. Sama satu lagi MCP, kalau nggak salah MCP ini model konteks protokol. Ini kalau nggak salah yang bikin cloud ya. Cloud. Apa kok cloud? Anthropic, sorry. Anthropic. Tapi mostly yang paling orang temuin Langchain atau Langgraph atau bikin sendiri ya. Bikin sendiri. Anyway, jadi ada tool. Ini kayak pre-bake di template sama developer. Saya toolsnya DBS. DBS. DB SQL call. Oke. Nah, di dalamnya ada lagi. Di, di dalamnya ada lagi kayak func parameter ditanya ya SQL string, type of string. Ya, saya tahu ini JSON-nya aneh. Maafkan saya. String, terus ada namanya dokumen docstring, ada argumen sendiri. Valid sih, misalnya ini juga sendiri developer sendiri juga masukin valid SQL query atau grade SQL query, bebas SQL query. Yang penting LLM-nya tahu buat apa. Ini ada parameter, parameter. Nah, ada juga func return. Misalnya juga ya, tipenya juga string sih. Ya kan kalau ngirim SQL pakai string, balikin juga pakai string. Return of SQL query. Nah, ini dia. Kayak gini. Dan misalnya di sini juga ada deskripsi juga. This is the tool for querying. Nah, oke. For querying from PostgreSQL. Kayak gitulah. Dan kalian juga bisa nambahin tool juga. Selain di BSQL tool, kalian juga bisa tambahin lain. Misalnya get weather, tanya cuaca lah misalnya kayak gitu. Bebas, bebas. Selagi konteks windownya cukup. Karena semuanya ini bakal dikirim ke satu API sekaligus. Jadi pokoknya ini yang si LLM lihat. Hey LLM berapa jumlah mentega? Dia LLM juga, oh ada tools nih. Dan di DB SQL Call, this is apa gunanya bisa bisa nyari apa data-data di Postgre soal mentega. Siapa tahu bisa. Mungkin si LLM bakal bilang, oke, nah, ini gua kasih warna biru, ya jadi biru semua. Dem. Oke, warna biru bisa nggak sih? Oke. Di sini ada namanya AI atau asisten biasanya. Tulisannya di sini asisten. Misalnya, oke, I find tools of DB SQL using DB SQL. Ntar ada nama tool message sih sebenarnya, tool message. Dan ini, oke, injecting apa, writing get show tables to SQL tool. Nah, nanti ini si AI-nya sendiri ya. Ini AI. Dan ini sebenarnya cuma return function-nya dari tools kayak misalnya kalau SQL kan dia bakal kayak table satu sama product table, warehouse table, etc lah kayak gitulah. Misalnya ada mungkin ada metadata bla bla bla. Terus ya assistant bakal balik lagi ngomong. I found, saya menemukan
iga mentega di gudang. Dah, kayak gitu. Basically ya agent kayak gini. Ini yang dilihat sama LLM, ini secara logical point of view-nya kayak begini. Mungkin juga kalian bakal lihat nama sistem prompt. Biasa ada di sini. Tab, tab sistem prompt. Ini kayak nyetir gimana sih LLM ngomong kayak you are a helpful warehouse assistant. Kayak gitu sih. Dah. Ya kayak gini. Habis itu dibalikin, kelar. Itu AI agent. Selanjutnya RAG. Nah, kalau RAG sebenarnya juga basically ya tinggal kasih warna hijau aja. Jangan hijau, warna kuning. Mungkin di asisten 2 ada mungkin ke ada RAG tool. Kalau ini juga tool sebenarnya. Tapi bedanya ya RAG sih. Sama ya sebenarnya RAG tool call sama saya kekurangan bagan nih saya tahu. Misalnya tadi vektor DB. Sebenarnya jangan ditaruh di sini. Rata-rata ya, oke. Rata-rata RAG tool call juga bakal manggil vektor DB. Karena biasanya emang dibikinnya kayak gitu sih, satu kesatuan. Tapi kalian juga bisa bikin RAG tool call tanpa harus pakai vektor DB, tapi akurasinya bakal jelek. Iya. Terus dari sini bisa balik ke asisten, atau dari vektor DB ke asisten. Terus dari asisten bisa ke asisten satu lagi. Habis itu, atau bisa langsung, nggak perlu lah. Oke, kita delete aja. Dari sini langsung ke asisten balik lagi, dan kalau udah cukup, kita end. Sebetulnya, anggap aja RAG tool tuh kayak DB SQL call, tapi bedanya kalau ini nge-return query SQL, ini nge-return dokumen. Jadi saya copy aja sih. Ya kan, kita copy aja. Ngapain kerja dua kali? Kita programmer. Nah, di sini kita ganti recall. Mungkin kita ganti usernya jadi siapakah ah, presiden nomor satu misalnya. Presiden pertama di Indonesia. Sangat kreatif, saya tahu sekali. Querying dokumen from VectorDB atau misalnya iya sebenarnya sama aja. Ini ganti aja query, return of query. Karena emang mirip sih. Tinggal cek di sini kan, dan ini nyari semirip kayak open source sih kalau boleh jujur. Halo, kenapa nggak mau? Oke. Writing match apa sih? Hai, siapakah presiden pertama di Indonesia? Oke, itu vektor DB atau ah. Nah, bedanya kalau ini dia ngebalikin nama kolom kan, kalau ini nama kolom sama mungkin query yang penting. Ini cuma ngebalikin ya dokumen ya. Kayak misalnya mungkin biografinya Soekarno misalnya. Soekarno merupakan bapak pelopor bla 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 bla. Titik 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 titik. Panjang. Terus di sini mungkin saya setelah menerima informasi
Bapak Presiden pertama merupakan adalah Bapak Soekarno. Oke, kayak gitu. Nyaris mirip kok sama kayak ini. Sama-sama tool call, sama-sama ini, sama-sama nge-return informasi. Ada, dan dua-duanya juga AI agent sih. Sebenarnya ini juga AI agent. Prompt engineering-nya ini, eh kayak ada tambahan sih. Ini nih prompt engineering. Di bagian sini, ini prompt engineering. Ada juga tambahan lagi, misalnya kayak user. Ini sama-sama user, tapi beda kalau yang ini, yang ngebuat adalah kita, manusia, maksudnya user ya user. Kalau ini user yang dimasuki, apa ini adalah prompt yang diinjek sama LangChain atau LangGraph sendiri. Misalnya kayak kalau misalnya lagi ngebahas RAG ya, mungkin di sini ada tulisan this is a tool, sorry, this is an workflow for agentic for retrieving. You must ensure to summarize blah blah the user input. Dan biasanya di sini ada kayak templating sendiri gitu. Jangan pakai ini, pakainya ini biasanya. Misalnya di sini ada user input, user from. Misalnya kalau vector DB-nya pakai open source, mungkin pakai open search query kayak gini misalnya. Nah, nanti sama LangChain ini bakal di fill in sendiri. Bukan sama AI-nya, tapi sama LangChain-nya. Dan nanti bakal turun ke sini. Kayak gitu. Vector DB mungkin saya bakal bahas sedikit banget karena emang nggak begitu penting, tapi nggak bukan materi hal ini. Vector DB ya kayak tadi sih, kata-kata ini ditranslate ke vektor, jadi bisa vektor high dimensional vector, biasa casually bisa dari kenapa warna ini vektor DB ya. DB spek ya, dari 512, 1024, pokoknya power of 2 lah. Rata-rata 1024 disimpan di vektor. Nanti kayak ini, dan ini sebenarnya ya mana tadi? Ini dia, cosine similarity. Ada algoritmanya sendiri, ada HNSW, ada IVF, ada yang saya paling suka namanya ball tree. Eh, ada ya cosine similarity. Ini algoritmnya, tapi skornya itu kayak ada L2, ada cos tadi ya, cosim, ada ya seberapa dekat lah istilahnya lah. Ini algonya ini. Ini vector size. Ini searching algorithm. Ini dan sorry ada lagi sih sebenarnya KNN. Kalau ini adalah scoring. Ya satu lagi sih, sama satu lagi engine ya. Scoring engine itu ya mesinnya dibalik untuk nge-proses ini semua. Ada Vice dari Facebook, cari sendiri. Ada Lucene untuk Elastic dan OpenSearch. Sama-sama NMS Lib. Ini juga engine. Seperti itu. Sebenarnya engine sama algoritma sebenarnya sama sih. Itu aja sih. Mungkin apa agak miring sedikit. Saya suka Boltry karena istilah matematikanya keren. Itu adalah hypersphere directed cyclic graph search. Iya,
Hypersphere itu bola, directed acyclic graph start tree. Ya, itu aja sih alasan saya suka ball tree karena versi MTK-nya lebih keren nih. Anyway, kita nanti lanjut ke kontrol apa ya tadi? Vector database udah, ya agent udah, sudah. Chat complete. Oke. Maksimum token context window, token counting ini lebih ke arah harga yang lu harus bayar. Skip aja lah. Fine tuning udah. Ini nggak penting. Ya, lumayan penting tapi nanti pasti dibahas. Apalagi ya? Ini nggak dulu deh. Embedding enggak. Iya, ini tadi kita udah bahas secara garis besar. Ini dia tadi engine-nya Vice. Tapi ini kayak bukan engine-nya tapi lebih ke arah platformnya. Oh, vector search, index embedding. Oh, ini nanti kita bahas multimodal, tapi sebelum itu kita bahas gimana cara dapetin model apa aja yang penting, sama udah sih itu aja. Dan kita udah lumayan cepat kok.